Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa menyimak, melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Hallu yang dikarang oleh Dr. Aid Al-Qarni. Kitab yang luar biasa yang menjelaskan permasalahan-permasalahan manusia serta memberikan atau menjelaskan solusi-solusi bagi permasalahan tersebut. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang permasalahan al-fashlu atau sebuah kegagalan. Al-fashlu huwa ashabul azimmat allati tunaghidu 'alaika sa'adataka fil hayah. Sebuah kegagalan itu sesuatu yang memang amatlah berat bagi dirimu. Siapa yang tidak merasa berat dengan kegagalan rumah tangganya? Siapa yang tidak merasa berat dengan kegagalan bisnisnya? Tetapi alaika an ta'lam annahu la budda an yamurra bika fi hayatika fashalun ma. Engkau juga harus tahu bahwa sudah menjadi sunnatullah, kegagalan ini pasti akan sesekali datang kepada kita. Karena memang seperti itulah kehidupan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. La budda minhu fi zawajin aw tijaratin aw wadhifatin aw dirasah. Kegagalan itu pasti ada di dalam pernikahan, perdagangan, sebuah pekerjaan atau sebuah pendidikan. Semua perkara itu adalah sesuatu yang menjadi garis takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang membedakannya adalah apakah respon yang engkau dapatkan dari kegagalan itu. Ada orang yang merespon kegagalan dengan menyendiri, meratapi nasib, sehingga kegagalan itu menjadikan dirinya lemah dan tidak menjadikan dirinya semakin kuat. Sebaliknya ada sebagian orang yang menjadikan kegagalan ini adalah suatu pelajaran penting bagi dirinya, sehingga dia mampu memetik buah dari ujian kegagalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya ada 3 solusi ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kegagalan. Yang pertama, aula khutwatin najah wa nisfu halli mushkilatil fashal huwa an ta'tarif bi fashlika. Bahwa sesungguhnya langkah-langkah kita untuk bisa menempuh suatu an-najah, suatu kesuksesan, wa nisfu halli mushkilatin, dan ini termasuk separuh dari menyelesaikan suatu permasalahan, huwa an ta'tarifa bi fashalika wa tuhaddidu asbabahu litu'alijaha wa tatahammalu mas'uliyatahu kamilatan. Jadi yang pertama yang harus engkau lakukan adalah engkau harus mengakui bahwa engkau sedang dalam keadaan gagal. Banyak orang yang gagal di dalam bisnisnya, tetapi dia tidak mau mengakui bahwa itu adalah suatu kegagalan. Dia sibuk mencari alasan pembenaran atas dirinya, sehingga kegagalan yang seharusnya menjadi pelajaran itu dijadikan sebagai alasan untuk menyalahkan orang lain. Jadi langkah yang pertama atau solusi yang pertama dalam menghadapi suatu kegagalan adalah kita mengakui bahwa kita memang sedang dalam keadaan gagal. Kemudian yang kedua,
ta'ammal fi husni ikhtiyarillahi laka wa la'allaka an yakuna fi hadhihi tajribah al-fashilah allati marrat biha khairan katsira. Berdamailah engkau dengan kegagalan tersebut dengan menjadikan itu sebagai pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kegagalan adalah sesuatu yang memang ditakdirkan oleh Allah untuk memberikan pelajaran penting kepada kita tentang makna dari kegagalan tersebut. Kemudian langkah yang ketiga adalah karrir al-muhawalah ala talafil akhta. Engkau harus tetap mengulang-ulang kembali usahamu untuk mewujudkan kesuksesan tersebut, walaupun berulang-ulang pula engkau gagal dalam prosesnya. Bukankah Edison telah menemukan listrik dengan lebih dari 700 kali kegagalan? Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang besar, karya yang besar itu tidak akan tumbuh, tidak akan muncul dari orang-orang yang berpangku tangan, orang-orang yang malas, tetapi muncul dari air mata, kesedihan, dan juga perjuangan yang luar biasa. Kemudian untuk sebagai tambahan, langkah kita yang terakhir adalah ihtasib hadal fashal musibatun tu'jaru 'alaiha. Ingatlah bahwa engkau harus bisa menjadikan kegagalanmu itu sebagai musibah, sebagai suatu ujian yang engkau berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada sesuatu hal buruk yang menimpa kita, walaupun itu satu jarum yang menusuk kuku kita atau menusuk tangan kita, kemudian kita menganggap itu adalah suatu musibah dan kita ridho atas musibah tersebut, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala atas musibah yang menimpa kita. Jazakumullahu khairan katsira. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La la la